Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan sejawat. Gimana hari ini kabarnya? Gimana puasanya? Semoga semuanya sehat dan puasanya berjalan dengan lancar ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sejawat karena sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar series kedua sore ini, di mana nanti kita akan bersama-sama membahas tentang pengelolaan korteks secara lebih praktis melalui simulasi pengisian. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Bakti Setiadi, spesialis anestesi. Hari ini akan menemani rekan-rekan sebagai moderator dan tugas saya adalah untuk membantu menjaga alur acara ini tetap rapi, terkontrol, dan memastikan bahwa sesi ini tetap berjalan efektif serta bermanfaat untuk kita semua. Perlu saya sampaikan juga bahwa webinar series kedua ini memang kami selenggarakan khusus sebagai kelanjutan ya dari webinar yang sebelumnya yang luar biasa. Alhamdulillah sekali mendapat antusiasme yang sangat luas, sangat besar dan juga respon yang sangat baik dari rekan-rekan sejawat. Oleh karena itu, saat itu memang banyak sekali pertanyaan, diskusi, permintaan agar topik ini dibahas lebih dalam dan lebih praktis. Oleh karena itu, maka melalui seri kedua ini, Perdatin Jaya ingin memberikan sesuatu sesi yang lebih aplikatif, lebih teknis, dan lebih dekat dengan praktik sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan korteks dan perpajakan dokter anestesia. Ya, supaya rekan-rekan tidak hanya paham saja secara konsep, tapi juga bisa lebih percaya diri saat mengerjakannya secara langsung. Oke, sebelum webinar ini dimulai, akan ada sambutan dari Ketua Bardatin Jaya, yaitu Dr. Henry Pangestu, spesialis anestesi terapi intensif, subspesialis terapi intensif. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Bakti untuk pembukanya, introduction-nya. Ya, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Randi Kalbi ya yang sudah hadir sebagai narasumber kami di sini yang ya karena memang kita nih dokter terkadang hanya fokusnya ngobatin, jadi kadang-kadang kita tuh miss dengan yang namanya ilmu-ilmu seperti ini nih, Mas Randi. Jadi ya besar harapan bisa kasih pencerahan nih, mungkin ketenangan karena kalau misalnya dokter udah dengar pajak ini, apalagi dengar kortek kayaknya nggak denger apa kayaknya nggak tenang. Dan juga terima kasih untuk koordinator bidang 3 nih, Dokter Reta yang sudah membuat acara ini dan berkesinambungan ya. Dan mudah-mudahan untuk para peserta juga bisa mendapatkan ya informasi dan juga yang tentunya yang berguna ya untuk ke depan ya, terutama dalam pengelolaan pajak, pengelolaan finansial ya. Baik, mungkin tidak lama lagi ya, jadi kita langsung aja saya serahkan lagi ke Dokter Bakti untuk waktu dan layar. Coba saya balikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Henry atas sambutannya. Ya, mungkin kita langsung saja sedikitnya. Nanti kita akan mulai dulu. Saya akan membacakan dulu alur dan tata tertibnya kurang lebih. Nanti acara kita memiliki total waktu sekitar kurang lebih sekitar 60 menit, di mana akan dibagi dua session, di mana 40 menit, 45 menit pertama itu akan ada pemaparan dari materi oleh narasumber, dan selanjutnya 15 menit terakhir mungkin ini akan kita tunggu untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti para rekan-rekan mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat, dan sesi tanya jawab ini akan kita buka setelah pemaparan materi selesai. Dan karena waktu yang cukup terbatas, nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan yang mungkin yang memang paling mewakili kami ya selaku dokter-dokter ini dalam tentang kerjakan ini. Oke, sudah hadir bersama kita narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Randi Kalbi Rahman. Beliau ini merupakan founder dan direktur dari PT Prima Tech Solution. Beliau ini nggak perlu diragukan lagi, memang berpengalaman dalam pendampingan dan konsultasi perpajakan ya, khususnya bagi kami tenaga medis dibantu dan institusi pelayanan juga
dalam pengelolaan pajak yang lebih tertib dan sesuai dengan regulasinya. Dan juga PT Primata Solution ini juga mungkin sudah mulai banyak dikenal dalam menangani kasus-kasus praktis tentang perpajakan itu sendiri. Oke, pada sesi kali ini mungkin Pak Randy akan berbagi kepada kami pengalaman praktis sekaligus simulasi langsung ya, agar pengisian Cortex ini kita bisa lebih rapih, lebih aman, dan lebih minim kesalahan. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan pantun. Pergi ke Oka membawa stetoskop. Jangan lupa cek mesin anestesi. Kalau induksi ingin tetap top, urusan Cortex juga harus presisi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Paradi, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bakti Setiadi. Terima kasih atas pantunya juga sangat luar biasa. Eh, eh, Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Perdating Jaya eh, atas undangan webinar kali ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dr. Pak Henry. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih Bu Margareta atas undangannya juga. Kali ini undangan webinar dengan tema simulasi pengisian SPT tahunan pajak orang pribadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta pada sore hari ini sudah hampir mencapai 100 orang ya. Ini sangat luar biasa atas partisipasinya. Biasanya di sore hari ini sedang-sedang lagi cari jil atau bukber nih untuk buka persiapan nanti. Justru kita untuk paparan materi simulasi Kortek ini sangat penting ya. Jadi minatnya sangat luar biasa. Eh, untuk SPT tahunan pribadi, bahwa diketahui ini pelaporan pajak maksimal tanggal 31 Maret 2026 untuk pelaporan pajak tahun 2025. Jadi untuk bulan Maret ini kasih space ada libur ya, ini banyak tanggal merahnya. Jadi Bapak Ibu sem- eh, untuk prepare atau di-prepare dari sekarang untuk pelaporan pajak, jadi disiapkan dari sekarang. Nanti semoga untuk presentasi nanti bisa dipraktikkan secara langsung cara pengisian SPT tahunan pribadi. Oke, tak perlu lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan materinya. Saya video share screen. Oke, di sini nanti ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu aktivasi akun Cortex. Jadi Bapak Ibu yang dulu pernah melaporkan DJP online, mungkin di tahun ini sudah menggunakan yang namanya sistem akun Cortex ya Bapak Ibu. Dulu kalau kita pikir sistemnya lebih gampang karena lebih mudah DJP online. Karena mungkin si Cortex ini secara integrasi memang uh, lebih rumit ya, karena ada beberapa proses seperti tanda tangan elektronik, lalu pembuatan pengajuan dan lain-lain. Nanti dijelaskan. Lalu selanjutnya kita mengupdate data unit keluarga nih Bapak Ibu. Jadi nanti jika memang ada suami istri yang istrinya digabung, nanti diupdate di data unit keluarga. Nah, setelah itu tanda tangan sertifikat elektronik. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu. Ini penting banget. Nanti saat kita penyampaian SPT tahunan pribadi, saat penyampaian pelaporan itu nanti dimintakan KO DJP. Nah, itu adalah KO DJP itu kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Nanti dimintakan sebagai tanda tangan elektronik. Nanti kita pengajuan sertifikat elektronik agar bisa melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi. Selanjutnya kita memberitahukan nih penggunaan NPPM ini wajib diberitahu ya pada bulan pertama sampai bulan 3 Maret batas pelaporannya. Bisa tahun 2025. Jadi pelaporan surat pemberitahuan NPPM ini diwajib lapor 3 bulan ya Januari, Februari atau bulan Maret itu dilakukan pelaporan tahun 2025. Jadi artinya penyampaiannya ini eh, penghasilan berdasarkan tahun sebelumnya. Jadi
kenapa harus ada surat pemberitahuan? Jadi KPP ini wajib mengetahui ternyata ini masuk ke bagian penggunaan norma. Nah, nanti dijelaskan. Dan yang terakhir ini adalah pengisian atau penyampaian SPT pelaporan wajib orang pribadi. Nanti di situ nanti ini adalah poin penting cara pengisian Bapak atau Ibu yang belum mengetahui bagaimana sih secara ngisinya ini kok agak ribet ya. Eh, karena gagal terus memang di sistem Cortex sering terjadinya error. Nanti saya akan sampaikan terjadinya error. Ah, lalu kita mulai saja ya Bapak Ibu. Pertama registrasi akun Cortex. Nah, tujuan registrasi akun Cortex ini untuk mempermudah ya Bapak Ibu. Jadi mempermudah bagi wajib pajak. Contoh misalkan kita ada perubahan KPP, kita pindah domisili. Pindah domisili ini misal saya dulu di Jakarta pindah ke Surabaya dan ini nanti bisa diajukan melalui sistem Cortex. Begitupun NPWP istri. Nah, NPWP istri misalkan saya NPWP-nya mau digabung dengan suami karena saya sudah tidak bekerja lagi, bisa digabungkan melalui sistem Cortex. Nah, ini tujuan registrasi akun Cortex ya Bapak Ibu. Nah, syarat registrasi aktivasi akun ini yang pertama ada emailnya selalu aktif, lalu telepon aktif dan mempunyai NIK ya atau kartu identitas pendudukan. Jadi ini sering terjadi ada yang sudah terdaftar di email DJP online tetapi lupa. Nah ini sering banyak nih kejadian jadi lupa email ataupun nomor telepon tidak aktif saat registrasi. Nanti kita akan lakukan, tapi untuk saat ini harus emailnya aktif, telepon seluler aktif dan punya ini. Apa yang harus dilakukan untuk registrasi akun Cortex? Ini kita coba yang pertama adalah sisi orang pribadi, suami istri, login pertama kali ya. Ini NPWP suami aktif atau istri non-aktif pernah login ke DJP online dengan suami istri pisah harta atau memilih terpisah. Nah ini kita nanti akan dijelaskan. Lalu yang kedua, istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Nah ini sering terjadi nih. Bagaimana Pak kalau misalkan saya mau pelaporan tapi eh, maunya terpisah aja. Pertama, kita memiliki NPWP aktif atau non-aktif. Suami istri yang pisah harta atau memilih terpisah. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ingin melakukan login Cortex atau bisa simulasi ya, jika ada laptop di sampingnya, Bapak Ibu silakan buka alamatnya cortexdjp.pajak.co.id. Nah, ini sering terjadi nih Bapak Ibu, terjadi penipuan. Sering terjadi penipuan di KPP. Kalau domainnya untuk .co.id ini khusus pemerintah. Jadi sering terjadi misalkan cortexdjp.pajak.net. Nah, ini sering ada temuan karena beberapa kasus kena penipuan saat pembayaran billing atau itu dia bisa database dibuat-buat dari sistem IT percis sama. Ini sering terjadi. Saya hanya imbau kepada seluruh peserta untuk alamat Cortex itu resminya menggunakan .co.id. Ini khusus instansi pemerintah .co.id. Maka setelah itu muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu klik lanjutkan jika muncul seperti ini. Lalu akses laman Cortex-nya seperti ini ya Bapak Ibu, yang dulunya perbedaan dengan DJP online sampai saat ini memang perubahannya sangat luar biasa. Pertama-tama sini Bapak Ibu tinggal masukkan ID pengguna nih, lalu kata sandi, lalu pemilihan bahasa, ID, lalu kode otorisasi. Di sini ada lupa kata sandi ya. Di sini nanti lupa kata sandi itu yang suami atau istri yang sudah pernah terdaftar di DJP online atau sudah pernah
melaporkan SPT tahun 2024. Nah, ini nanti tinggal klik lupa kata sandi saja karena kita simulasi untuk melakukan yang sudah terdaftar di DJP online, nanti kita akan coba untuk lupa kata sandi. Nah, bagaimana kalau misalkan saya NPWP-nya dahulu eh, sudah terdaftar di suami, lalu saya bekerja sebagai PSC. PSC yang memang sebagai drafter atau signer untuk login Cortex. Nah, tinggal aktivasi akun wajib pajak ya Bu. Di sini ada aktivasi akun wajib pajak. Silakan daftar di bawah aktivasi akun wajib pajak. Lalu kalau misalkan di sini ada pengguna baru, misal pengguna baru ini ternyata istrinya belum pernah sama sekali mempunyai NPWP atau dulu sudah mempunyai NPWP tapi belum pernah login sama sekali di JP Online. Nah, tinggal masuk ke daftar di sini. Baik, kita lanjut. Karena ini kita simulasinya untuk lupa kata sandi yang sudah pernah terdaftar di DJP Online, silakan klik lupa kata sandi. Di sini Bapak Ibu tinggal masukkan ID pengguna NIK ya. Jadi NIK ini sudah sama dengan NPWP 16 digit. Silakan masukkan ID penggunanya dengan masukkan nomor ID NIK. Lalu Ibu silakan klik surat elektronik. Nanti akan muncul tujuan konfirmasinya atau petanda petunjuk email yang sudah terdaftar di DJP online. Nah, di sini petunjuknya ada bintang-bintang. Jangan berharap Bapak Ibu, oh sudah ada nih, jadi nggak perlu diisi. Ini hanya petunjuk, jadi silakan diisi ulang sesuai dengan petunjuk yang bintang-bintang tersebut. Apakah sesuai dengan yang terdaftar di DJP online. Lalu masukkan captchanya, lalu pernyataannya tinggal dicentang ya Bapak Ibu. Lalu tinggal klik. Nah, nanti nomor pegawai ini atau nomor informasi ini nanti tadi sudah jelasin ya, sudah koneksi dengan DJP online, jadi bisa lanjut proses selanjutnya. Nanti muncul seperti ini di email ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan buka email, lalu klik link yang sudah diberikan oleh DJP online. Nanti tinggal memasukkan 8 karakter password ya, minimal satu huruf besar, satu huruf kecil, satu angka, lalu satu lagi karakter khusus. Nah, ini ada 8 karakter. Yang dulunya memang di JP Online tidak ada seperti ini yang khusus untuk 8 karakter. Jadi untuk Cortex saat ini memang diperuntukkan memang sangat ketat untuk melakukan kata sandi. Setelah melakukan kata sandi, Ibu silakan melakukan login ulang untuk di Cortex. Silakan masukkan nih kata sandi yang sudah terdaftar, masukkan ID-nya itu ID Bahasa Indonesia, masukkan captcha, silakan login kembali. Nah, nah, ini baru yang plotter kedua ya Bapak Ibu, istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. NIK terdaftar di data unit keluarga, suami sebagai tanggungan. Nah, bagaimana nih misalkan istri digabung dengan suami. Jadi nanti daftar unit keluarga atau DUK ini nanti dirubah ya sebagai tanggungan di sistem Cortex. Ya, bagaimana caranya? Kita masuk akun suami. Anggap aja kita sudah melakukan tadi simulasi untuk pembuatan daftar akun Cortex ya, sudah memiliki kata sandi baru. Ini login ke akun suami. Silakan Bapak Ibu melakukan login. Lalu halaman loginnya ini nanti Bapak Ibu silakan masuk ke portal saya. Lalu pilih portal saya, lalu klik data unit keluarga. Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti pas saat scroll ke bawah ada unit pajak keluarga. Di situ nanti Bapak Ibu silakan untuk mengubah
data status pajak istri yang sebelumnya memang sebelum ditanggung, sekarang jadi tanggungan. Nah, ini klik edit, selanjutnya klik informasi umum, informasi umum, klik edit, langsung tambah ya unit pajak keluarga, scroll ke bawah, klik tambah. Bapak Ibu silakan masukin eh, status hubungan keluarganya, istri, lalu pekerjaannya eh, apa, langsung masukin status unit pekerjaannya tanggungan. Jadi nanti di sini bisa dirubah ya secara langsung. Artinya nanti saat NPWP gabungan ini dipastikan istri sebagai tanggungan. Nanti saat penyampaian SPT tahunan pribadi, nanti di daftar unit keluarga di lampiran kedua nanti di situ dicantumkan sebagai tanggungan istri. Oke, setelah diisi klik simpan, lalu klik pernyataan di checklist, lalu submit. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya apakah istri membutuhkan akses Cortex. Kalau misalkan istri membutuhkan akun Cortex ya tadi daftar pengguna baru yang merupakan PC atau pihak terkait wajib pajak. Seperti misalkan dia ditunjuk sebagai PSC akun Cortex, drafter atau signer ya Bapak Ibu. Itu biasanya sering dilakukan. Jadi posisinya hanya untuk pendaftaran untuk di akun Cortex. Jika masuk untuk suami yang sudah perubahan data email dan nomor handphone. Nah, ini misalkan ada perubahannya aktivasi akun wajib pajak yang sebelumnya belum terdaftar email atau nomor telepon ya Bapak Ibu. Jadi klik aktivasi akun wajib pajak. Silakan Bapak Ibu klik aktivasi akun pajak yang belum pernah menggunakan DJP online. Jadi mempunyai NPWP, tapi saya sebelumnya belum mempunyai DJP online. Klik aktivasi akun wajib pajak. Lalu pilih apakah wajib pajak sudah terdaftar. Bapak Ibu tinggal klik checklist. Apakah wajib pajak sudah terdaftar? Klik checklist. Nanti di sini ada scroll ke bawah pemilihan wajib pajak, nomor pokok wajib pajak silakan masukin NIK, NIK misalkan yang belum terdaftar, nanti akan muncul secara otomatis di sini ya Bapak Ibu nama wajib pajaknya, lalu email dan nomor telepon yang baru. Nanti saat masukkan email, nomor telepon nanti ada keterangan verifikasi. Nah, klik verifikasi tersebut, nanti akan muncul email. Nah, emailnya untuk surat penerbitan akun wajib pajak untuk yang sementara. Nanti Bapak Ibu mendapatkan NPWP dan NIK yang sementara atas nama Emilia. Ini contoh password akun wajib pajak Cortex. Ini untuk yang sementara. Nanti setelah itu, setelah itu Bapak Ibu login kembali dengan yang tadi sudah diberikan di email atas kode passwordnya. Silakan Bapak Ibu masukkan. Nanti dimintakan lagi 8 karakter, seperti 8 satu huruf kapital, satu angka, minimal satu karakter khusus. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan di passwordnya ini. Ya, ini khusus memang yang belum mempunyai DJP online, yang belum terdaftar di DJP tapi memiliki NPWP. Nah, itu nanti diberikan terlebih dahulu dari DJP untuk password yang untuk digunakan menggunakan login kembali dengan password yang baru dengan 8 karakter. Nah, setelah itu, setelah melakukan aktivasi akun Cortex, kita melakukan permintaan sertifikat kode otorisasi DJP. Ini bagi sisi suami istri ya, misalkan sebagai PSI tanggung jawab atau sebagai pribadi nih untuk laporan pajak. Nah, tanda tangan surat sertifikasi atau tidak tersertifikasi KODJP. Nah, ini nanti dijelaskan kalau misalkan nggak tidak tersertifikasi KODJP nanti tidak bisa menyampaikan SPT tahunan pribadi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah melakukan login dan ini loginnya. Anggap aja kita sudah login.
Lalu Bapak Ibu silakan masuk ke portal saya, lalu klik permohonan kode otorisasi sertifikat digital. Ini jika Bapak Ibu yang belum pernah melakukan tanda tangan elektronik atau mempunyai sertifikat digital, silakan ajukan melalui permohonan kode otorisasi sertifikat digital. Nah, saat permintaan digital, nanti dimintakan untuk eh, bentar, es, sorry sorry, kelewat tadi ke maaf tadi ke pencet. Tadi sudah sampai sini, izin tanda tangan sertifikat elektronik. Ya, tadi sudah sampai sini Bapak Ibu ya, permintaan sertifikat digital. Maaf tadi kepencet. Jadi Bapak Ibu silakan scroll ke bawah. Ini otomatis ya Bapak Ibu, nanti keisi NPWP, nama wajib pajak, alamat, email, nomor telepon, ini secara otomatis sudah muncul di sistem Cortex. Silakan scroll ke bawah, ada jenis sertifikat digital, nanti Bapak Ibu silakan klik untuk memilih kode otorisasi DJP Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan pilih kode otorisasi DJP. Lalu nanti dimintakan ID penandatangan itu kode passphrase atau kode otorisasi ah, untuk digital sertifikat. Kalau bisa sih disamakan dengan password login Cortex, jadi mempermudah dan gampang diingat ya Bapak Ibu. Biasanya seperti itu sih. Nah, ini tadi sudah dijelaskan masuk ke kode otorisasi minimum 8 karakter ya passphrase-nya. Nanti disamakan saja dengan password login Cortex, jadi mempermudah dan mudah diingat saat tanda tangan elektronik. Lalu scroll ke bawah Bapak Ibu setelah melakukan pemilihan kode otorisasi, scroll ke bawah, lalu centang pernyataan dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Lalu klik kirim. Nanti setelah klik kirim akan muncul sertifikat digital berhasil dibuat. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan unduh bukti tanda terima. Nanti setelah bukti tanda terima. Nah, bagaimana kalau misalkan permintaan sertifikat digital ini sudah dilakukan? Cek validitas status kepemilikan nih. Contoh, Bapak Ibu silakan klik portal saya, lalu profil saya, lalu klik nomor identifikasi eksternal. Di sini Bapak Ibu silakan klik digital sertifikat, mungkin scroll ke kanan dikit ya Bapak Ibu karena dia ada sebelah kanan, scroll sebelah kanan, nanti di situ ada keterangan digital sertifikat. Nanti muncul di sini, sorry maaf, ini dulu. Periksa status atau menghasilkan mungkin di sini sudah tidak ada ya karena verifikasi digital certificate ini dibutuhkan 1 hari sih. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cek eh, tadi di profil saya, lalu nomor identifikasi eksternal, lalu cek digital sertifikat apakah sudah aktif atau tervalid. Nanti bisa cek di sana karena dibutuhkan biasanya satu hari kerja. Setelah melakukan digital sertifikat dan statusnya valid, nah ini statusnya valid ya Bapak Ibu, terangannya. Selanjutnya, setelah melakukan aktivasi akun Cortex tadi
lalu melakukan update data unit keluarga atau DUK. Selanjutnya tadi sudah melakukan pengajuan sertifikat elektronik atau tanda tangan. Dan ini kita akan menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau yang disebut dengan NPPN. Nah, ini harus pemberitahuan nih. Kalau misalkan Bapak Ibu saat melakukan posting atau konsep SPT tahunan pribadi, nanti kalau misalkan Bapak Ibu belum memberitahukan perhitungan NPPN, nanti tidak akan muncul pekerjaan bebas. Nanti nanti dijelaskan saat penyampaian pengisian SPT tahunan. Kita proses pemberitahuan norma NPPN terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Penyampaian, silakan Bapak Ibu simak baik-baik. Nah, apa itu NPPN, norma perhitungan penghasilan itu? Yang menentukan besarnya penghasilan itu bagi wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi melakukan dampaknya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas cukup melakukan pencatatan peredaran bruto omset. Ya, Bapak Ibu, misalkan peredaran bruto atau omset Ibu, penghasilan Ibu ini di bawah 4,8 itu menggunakan NPPN. Nah, bagaimana kalau misalkan eh, suami istri digabung, tetapi penghasilannya bisa di atas 4,8? Nah, itu pasti syaratnya bukan menggunakan NPPN, tapi sebagai pembukuan, ya. Jadi untuk syarat NPPN itu di bawah 4,8. Nah, sebagai catatan, dia melakukan setiap bulan untuk melakukan kategori pencatatan. Nah, ini perhitungan NPP nih Bapak Ibu, peredaran bruto dalam 1 tahun itu berapa. Jadi penghasilan dokter bisa di rumah sakit ini, di rumah sakit A, B, C, D, lalu dihitung semuanya penghasilannya dalam 1 tahun berapa, baru dikalikan tarif norma. Ya, tarif norma lalu menjadi penghasilan neto. Nah, ini kadang-kadang dokter ini KBLI-nya berapa ya? Nah, di sini sudah dijelaskan aturan norma sesuai dengan Dirjen Pajak Per Pos 17 PJ tahun 2015. Nah, ini untuk norma untuk KBLI-nya dokter ya. Di sini ada praktik dokter umum, di sini ada praktik dokter spesialis, di sini praktik dokter gigi. Nah, ini untuk normanya berapa? 50% ya Bapak Ibu yang sebelah kanan. Nah, untuk kategori KBLI-nya itu ada 86201 praktik dokter, 86202 praktik dokter spesialis gigi, 86203. Nanti bisa dicek ya Bapak Ibu. Memang rata-rata dokter 50% untuk NTPN. Tadi sudah dijelaskan syarat utama penggunaan NPPN, itu omsetnya setahun di bawah 4,8 miliar dengan peredaran bruto suami atau istri memilih perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Nah, penyampaian NPPM ini nanti diwajibkan 3 bulan pertama atau tahun pajak bersangkutan biasanya sampai tanggal 31 Maret. Contoh, untuk tahun pajak 2025 yang SPT tahunannya disampaikan melalui Januari sampai Maret 2026, pemberitahuannya NPPM sudah harus disampaikan paling lambat pada Maret 2025. Jika terlewat, wajib pajak secara otomatis nih, otomatis dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan. Jadi bukan pencatatan lagi ya Bapak Ibu. Jadi pencatatannya diganti menjadi pembukuan kalau misalkan belum menyampaikan surat pemberitahuan NPWN. Nah, untuk saat ini kemarin masih buka ya Bapak Ibu untuk penyampaian tahun 2025. Jadi ini masih masih dikasih leluasa nih, kasih dispensasi mungkin dari DJP karena masih bisa terbuka nih untuk penyampaian tahun 2025. Silakan yang belum lapor surat pemberitahuan NPPM 2025 untuk saat ini masih bisa dilakukan di sistem Cortex ya Bapak Ibu.
Nah, ini penentuan omset bagi keluarga, pisah harta atau memilih terpisah. Langsung istri menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sendiri. Nah, ini misalkan jika omset suami atau istri melebihi 4,8, maka keduanya tidak boleh menggunakan NPPN. Tadi sudah dijelaskan juga. Pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, Bapak Ibu, silakan masuk login Kortek kembali untuk melakukan pelaporan pemberitahuan penggunaan NPPN. Silakan Bapak Ibu klik layanan wajib pajak, lalu pilih layanan administrasi, lalu klik buat permohonan layanan administrasi. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih ya, scroll ke bawah, mungkin itu ada pemberitahuan penggunaan NPPM atau searching aja NPPN nanti akan muncul AS.04, yaitu pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nah, Bapak Ibu klik, lalu klik kembali, lalu klik simpan nih Bapak Ibu. Setelah melakukan tadi pemilihan untuk NPPM, klik simpan. Nah, di sini nanti diarahkan untuk alur kasus. Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Nomor kasusnya itu nomor kodenya di atas P0015015803. Ini contoh ya. Itu adalah nomor kasus. PF0 itu adalah nomor kasus. Lalu Bapak Ibu silakan klik alur kasus. Di sini nanti akan dimintakan tahun pajaknya. Nah, ini kebetulan eh, tahun 2026 harus disampaikan paling lambat ya bulan Maret ini, tanggal 31. Jadi tahun 2026 peredaran bruto mengikuti peredaran bruto tahun yang lalu, tahun 2025. Begitupun kalau misalkan tahun pajak 2025, peredaran bruto mengikuti tahun 2024. Jadi ya, perkiraan saja karena ini untuk surat pemberitahuan saja sebagai penggunaan NPPN. Lalu klik checklist pernyataannya. Lalu pemenuhan persyaratan umum ini secara otomatis ya Bapak Ibu, wajib pajak orang pribadi, metode pembukuannya, pencatatan, jangka waktu penyampaian pemberitahuan itu secara otomatis di checklist. Lalu klik simpan. Lalu Bapak Ibu klik status kepatuhan wajib pajak di checklist ya. Lalu di refresh, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu klik create PDF. Silakan Bapak Ibu klik create PDF. Nanti akan diarahkan untuk buat formulir dokumen. Nah, formulir dokumen ini, perihal dokumen ini, silakan Bapak Ibu untuk tulis, diketik ya, perihal dokumen pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan itu, lalu keaslian dokumennya original, klasifikasinya pilih biasa, deskripsi dokumen juga tulis pemberitahuan penggunaan norma, catatan dikosongkan saja, dilewatkan, bahasa Indonesia, jenis pajak, PPh pasal 25, orang pribadi, tahunan ya, tahun pajak 2025, bulan pajak Januari. Setelah Bapak Ibu mengisi, ini untuk buat formulir dokumen, klik simpan, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi sudah ada nih, ada download, ada preview, nanti silakan di download nanti sebagai surat pemberitahuan untuk ke KPP. Jadi biasanya dulu di JP mungkin masih ada manual ya untuk surat pemberitahuan ini diketik di Word. Jadi silakan sekarang di sistem Cortex ini sudah ada kolom-kolom tertentu untuk mendesain untuk menyampaikan surat pemberitahuan ini ke KPP. Jadi tinggal tanda tangan ini dimintakan tanda tangan nih. Tadi saya sudah sampaikan karena kita sudah menyampaikan atau permintaan digital sertifikat tanda tangan elektronik. Di sini nanti dimintakan nih. Nah, ini tinggal saya. Nah, selanjutnya ini diminta tanda tangan tadi kode otorisasi DJP. Nah, ini passwordnya nih yang dimintai. Nah, ini pentingnya kalau misalkan kita nggak terdaftar
tanda tangan elektronik. Apalagi wajib pajak, masyarakat nih awam yang nggak ngerti pajak, nggak hanya masuk, tiba-tiba mengikuti dengan cara pemberitahuan NPWP tadi sudah disampaikan mungkin banyak di YouTube, mengikuti, wah ternyata dia nggak eh, nggak bisa nih tanda tangan apa nih katanya, pakai password Cortex nggak bisa. Ini sering banget terjadi nih. Saya pakai password Cortex nggak bisa Pak, oh karena Bapak belum terdaftar Digital Sertifikat, karena ada dua hal berbeda. Yang pertama pendaftaran akun aktivasi Cortex, lalu ada pendaftaran tanda tangan elektronik atau Digital Sertifikat. Ini dua hal yang berbeda, tapi pada intinya sama. Hmm. Setelah diisi, kode otorisasi, lalu masukkan passwordnya, klik simpan, dan nanti akan muncul sukses seperti ini. Bapak Ibu jangan heran ya kalau misalkan error, karena itu error itu kadang-kadang sistem memang sedang lagi bermasalah. Ini sering terjadi nih, sistem Cortex sering error, makanya banyak ada keluhan. Padahal isinya sudah benar. Tapi nanti kalau misalkan error dicoba dicoba kembali Bapak Ibu ya, di refresh kembali webnya. Nanti kalau misalkan error, ada keterangan error yang tidak jelas tuh, banyak tuh tidak jelas. Nanti coba diulang kembali sampai muncul sukses seperti ini. Oke, selanjutnya kirim. Ini ditunggu selama 5 detik ya Bapak Ibu. Jadi kasus Anda akan dilanjutkan ke tindak berikutnya. Sorry, 10 detik. Setelah 10 detik tunggu, nanti alur kasusnya akan ditutup. Kasus ditutup. Nah, setelah kasus ditutup, Bapak Ibu silakan cek kembali di portal saya, lalu masuk profil saya. Lalu Bapak Ibu silakan masuk fasilitas aktif. Nah, di sini nanti ada fasilitas aktif nih. Oh, ternyata sudah surat pemberitahuan NPPN saya sudah diajukan. Banyak yang bertanya, Pak, saya sudah mengajukan NPPN. Tapi bagaimana nih saya biar tahu nih NPPN ini saya sudah ajukan. Nah, ini pertanyaan yang nanti misalkan portal klik Bapak Ibu klik portal saya, profil saya, nanti di situ ada fasilitas aktif, nanti di situ ada keterangan pemberitahuan norma NPPN. Nah, di sini ya banyak yang sering nggak tahu ini karena sering pengajuan 2 kali. Jadi saya lupa nih kadang-kadang, oh saya udah ngajuin belum ya? Tapi kemarin perasaan udah. Nah, ini ngeceknya di sini nih Bapak Ibu fasilitas aktif. Nanti misalkan ketahuan di sini. Ataupun di alur kasus juga bisa Pak Bu, di alur kasus nanti alur kasus ini atau kasus saya nih, portal saya klik kasus saya, nanti akan muncul nomor nomor kasus saya yang tadi yang saya sebutkan P sekian sekian sekian. Nanti di situ di kasus saya akan muncul saat pengajuan, nanti di situ keterangan uh, nanti ada pengajuan sebagai norma NPPN. Dan ini fasilitas aktif ya, jadi udah aktif nih norma NPPN, dan sampai sini sudah selesai nih pengajuan NPPN. Jadi saat sudah menyampaikan norma NPPN, kita langsung praktik ya Bapak Ibu untuk pengisian dan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Waduh, ini sangat singkat nih, udah 16:44. Ya, Nggak apa-apa, kita lanjut. izin Pak Randi, Pengisian mohon dan maaf saya pelaporan. mengingatkan Mhm. untuk waktu kurang lebih pemaparan sekitar 5 menit lagi. Atau mungkin Ya, ada nggak kira-kira yang bisa kita bahas kasus langsung untuk pengisian SPT ini? Karena ya mohon maaf karena keterbatasan waktu, ya iya mungkin bentar. nanti untuk yang detailnya bisa kita cari di YouTube atau seperti apa. Mohon maaf Pak Randi, izin. Ya. Baik, kalau perlu saya minta sesingkat mungkin untuk menyampaikan jadi ada gambaran. Ah, ini sorry, ini untuk skenario tahunan kita buru-buru ya. Maaf ini agak singkat. Ini skenario-nya. Jadi pemberikan jasa tenaga ahli dokter Januari sampai Desember itu 2,4 M. Nah, penghasilan dokter nih ya. Tinggal dan bekerja di Jakarta serta telah menyampaikan pemberitahuan NPPN sebesar 50% dan memiliki harta lalu memiliki hutang sebesar 30 juta, lalu memiliki kredit pajak nih. Ada kredit pajak ya, bukti-bukti potong PPh satu. Ini sering terjadi, bukti potong dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Lalu tanggungannya K1 tidak memiliki penghasilan,
tidak memiliki pembayaran angsuran pasal 25, tidak memiliki pengurangan berupa pembayaran zakat. Jadi nggak ada pengurangan pembayaran zakat. Jika Bapak Ibu melakukan pembayaran zakat, silakan dimasukkan. Ini contoh kita langsung saja masuk ke SPT tahunan pribadi, klik surat pemberitahuan, lalu klik konsep, buat konsep, nanti di situ Bapak Ibu tinggal pilih PPh orang pribadi, lanjut ke Januari bulan Desember, SPT tahunan, pilih tahun 2025 ya Bapak Ibu, lalu klik model normalnya, normal, jangan pembetulan karena sampai saat ini kalau misalkan eh, baru lapor ya normal. Selanjutnya klik edit, ya sini nanti klik edit. Nah, nanti di sini ada induk dan lampiran satu. Bapak Ibu silakan pilih pencatatan karena kita sebagai pekerjaan bebas atau dokter sebagai metode pembukanya pencatatan, lalu pilih sumber penghasilan pekerjaan bebas. Di sini otomatis ya Bapak Ibu silakan pilih kewajiban perpajakannya pisah harta atau memilih terpisah. NPWP suami istri akan otomatis nanti akan terisi jika memang tidak digabung atau memilih gabung. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kalau jika Bapak Ibu ada A1 atau A2 sebagai PNS, nanti pilih lihat ya. Untuk saat ini studi kasusnya tidak. Jadi kita klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri usaha pekerjaan bebas? Nah ini penting ya, klik ya. Lalu selanjutnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu? Nah, Bapak Ibu silakan tidak lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menggunakan norma perhitungan neto? Ya, saya menggunakan perhitungan neto. Pilih perhitungan neto. Selanjutnya scroll ke bawah. Bapak Ibu silakan masukkan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Jika Bapak Ibu ada penghasilan selain dokter atau penghasilan negeri lainnya, nah, silakan klik ya. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Klik tidak ya Bapak Ibu, karena nggak ada penghasilan luar negeri. Nah, tadi kasusnya. Apakah terdapat pengurang penghasilan itu seperti kompensasi? Nah, ini ada kerugian atau zakat yang tadi. Karena tadi kasusnya tidak nggak ada zakat, maka klik tidak. Jika ada, klik ya ya. Nanti akan diisi lampiran 4. Nah, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan itu ini kosongkan saja. Itu secara otomatis. Bapak Ibu tinggal pilih PTKP-nya nih. PTKP-nya apa? K1. K1 itu eh, untuk kawin anak satu ya. Jangan pilih eh, K1 itu kadang-kadang berpikir kawin itu kawin mungkin istri satu. Kadang-kadang istri saya ada dua nih, pilih K2. Oh, bahaya nih. Jangan. Ini sering terjadi nih kadang-kadang K itu apa sih kawin? Ya huruf belakang ini adalah tanggungan. Jadi tanggungan anak. Nah, anak satu jadi K1. Jadi 63 juta. Apakah terdapat perumahan PPh terutang? Klik tidak. Tadi nggak ada PPh terutang ya simulasinya. Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi? Tadi tidak ada. Sebagai A1 nggak ada. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya K1 63 juta. Ini sudah terotomatis. Apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Klik tidak. Karena nggak ada PPh terutang ya Bapak Ibu. Nah, ini status PTKP nih. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu silahkan cek di Google ada status PTKP-nya seperti apa, ada yang kawin, tidak kawin. Nah, ini ada penghasilan. Kalau misalkan NPWP gabung bagaimana nih? KI 1 atau KI 0 nih gabungan ini misalnya. Nah, ini bisa mengurangi PTKP saat perhitungan nanti digabung. Kredit pajaknya, tadi ada kredit pajak seperti PP 21, lalu ada PP 23 itu termasuk kredit pajak nih. Beda satu dari pemotong atau pemberi kerja di rumah sakit A sampai rumah sakit Z. Misalkan ada 5 rumah sakit, nanti bukti potongnya berapa? Di sini ada muncul di lampiran kredit pajak atau di terdapat utang pungut pajak lain. Nah, di sini klik ya. Lalu selanjutnya, apakah Anda menerima pengambilan pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak. Nah, klik tidak. Nah, kurang bayarnya, ini nanti di sini ada kurang bayar. Ini karena belum tahu kurang bayar berapa. Lalu masuk ke kebetulan ya, kemudian kita next. Nah ini kita ibu masuk scroll ke bawah angsuran PP pasal 25 klik tidak ya Bapak Ibu karena kita nggak ada angsuran PP pasal 25 ini tadi kasusnya nih. Selanjutnya
Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kalau ada utang ya klik ya. Tadi ada utang ya kita. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final? Tidak, tidak ada. Misalkan final itu seperti ada UMKM ya. Jika ada pekerjaan usaha ya klik ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik di B juga. Ini secara otomatis dua lampiran dilewati. Apakah Anda menerima dividen atau penghasilan dari luar negeri? Karena nggak ada dividen atau penghasilan dari luar negeri, maka klik tidak. Selanjutnya scroll ke bawah, pernyataan transaksi. Bapak Ibu silakan memilih utang pada akhir tahun pajak, klik ya. Ini karena tadi ada utang ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tadi udah ya, tidak. Jadi ini kayaknya udah deh, ini sudah disampaikan. Dan ini lampiran tambahan ya Bapak Ibu. Surat kuasa tidak ada, dokumen lainnya tidak ada, klik no. Langsung masuk ke lampiran satu. Di sini ada daftar harta, ada utang, daftar anggota keluarga yang tadi kita diisi nih. DUK, daftar unit keluarga nih, nomor C, daftar anggota keluarga, ada penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan, misalkan dalam pekerjaan misalkan sebagai pegawai tetap nih, A1. Nah, ini daftar bukti potong penguat PPh nih biasanya digunakan kebanyakan dokter ya, karena dia masuk ke penghasilan tidak tetap pekerjaan bebas. Lalu masuk ke harta, tadi ada harta ya, sudah diisi, klik tambah harta, lalu ke divisi tabungan, jadi ada tabungan 100 juta, silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kolom tertentu, ada lokasi harta nih, mungkin di tahun lalu sama tahun sekarang agak terinci ya, mungkin tahun sekarang karena ada lokasi harta juga, ada nama bank, karena ini sangat detail, Bapak Ibu silakan isi. Selanjutnya harta tidak bergerak nih, harta tidak bergerak. Tadi ada harta tidak bergerak 200 juta. Mungkin nilai-nilai saat ini 375 juta ya, karena kalau tanah dan bangunan ini pasti dia akan naik terus setiap tahunnya ya. Makanya nilai saat ini, makanya misalkan nilai tanah ini berapa sih? Oh, 375 ya, silakan diisi. Selanjutnya ada utang nih. Tadi ada utang sekitar 30 juta utang bank. Nah, silakan diisi misalkan KPR atau apa, utang bank lembaga keuangan, leasing, ya, kendaraan. Nah, ini saldonya tinggal 30 juta lagi nih sisa untuk utang nih. Misalkan dalam jangka waktu saya udah berjalan 6 tahun. Jadi sisanya berapa ya? Tulis saldonya sisa untuk tahun 2025. Daftar Ya, anggota boleh izin keluarga Pak tadi Randi, sudah. Hmm? ya, supaya kita tetap nanti punya ada waktu tanya jawab, mungkin beberapa Oke. slide terakhir bisa dipercepat. Oke, baik. Ini tadi Ya, daftar unit terima kasih. anggota keluarga, oke, menjadi tanggungan. Tadi sudah diisi ya, daftar unit keluarga. Istri, sini istri tadi sebagai karena ini tadi kasusnya dia belum kan tanggungan, maka dia sini keseluruhan istri tapi tidak ditanggung. Oke, selanjutnya daftar bukti potong. Nah, ini daftar bukti potong di lampiran 1E ya, Bapak Ibu scroll ke bawah lampiran 1E. Nah, ini nanti ada bukti potong dari rumah sakit A sampai Z. Misalkan A, B, C rumah sakit, nanti daftar bukti potong nggak perlu lagi direkap atau dicatat nih. Biasanya tahun lalu dicatat. Nah, sekarang dia otomatis terintegrasi atau terkonek dengan sistem Cortex. Jadi lawan transaksi bikin bukti potong PPh satu tidak tetap atas pekerjaan bebas, dia akan muncul di lampiran 1E, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21. Ya, Bapak Ibu, nanti di sini, nah ini PPh-nya 4875. Nah, lampa 3B ini ada rekap peredaran bruto. Nah, ini silakan Bapak Ibu, jika menggunakan norma NPPL, masukkan peredaran bruto di lampiran 3B. Lalu masukkan ke lampiran C, rekapitulasi peredaran bruto. Nah, ini di sini. Nanti silakan Bapak Ibu klik jenis usahanya pekerjaan dokter ya, klik dokter. Nanti dari Januari sampai Desember, silakan masukkan penghasilan dalam satu tahun berapa masing-masing. Nanti jumlahnya baru klik simpan. Dari total ini peredaran bruto, kita masuk ke lampiran 3A minus 4. Nah, di sini nanti masuk lalu diharapkan untuk lampiran A ya, klik edit penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri, klik edit. Nanti di sini nanti dari penghasilan bruto yang 2,4 ini otomatis setelah kita mengisi lampiran 4 tadi. Nah, kalau kita nggak mengisi lampiran 4, dia nggak akan muncul nih penghasilan bruto nih 2,4. Jadi syaratnya mengisi lampiran 4 terlebih dahulu, baru nanti lampiran 3 akan muncul secara otomatis.
Nanti normanya klik 50 ya, ini harus klik manual karena KBLI-nya kita 50% untuk dokter normanya. Jadi 1,2 nih. Nah, ini penyampaian SPT. eh, Nah, ini penyampaian SPT apakah Anda menerima penghasilan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini penghasilan SPT pekerjaan bebas 1,2 M tadi ya. Jadi setelah norma itu 1,2 M di lampiran 1B.5 penghasil neto dari usaha dan usaha pekerjaan bebas 1,2. Lalu scroll ke bawah perhitungan pajak terhutang. Nah, di sini dari 1,2 lalu dikurangi PTKP. Misalkan kawin tanggung anak satu, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak tadi sudah dikurangkan dari 1,2 dikurang 63 juta, lalu menghitungkan secara pasal 17 ya. Menggunakan pasal 17 PPh terhutang jadi 250 juta untuk PPh terhutang. Nah, dibayarnya jadi perhitungan kredit pajaknya jadi 4, nah, sorry, jadi 280 juta dikurangin kredit pajak tadi PPh dari rumah sakit 4,8 juta. Jadi 280 juta untuk kurang bayar. Silakan klik pernyataan, klik lalu klik simpan, bayar dan lapor. Dan setelah disimpan dan mungkin di sini nanti SPT yang dilaporkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti masuk ke SPT laporan. Tadi awalnya konsep ya, jadi ke SPT dilaporkan. Dan di sini ada bukti penerimaan elektronik nanti ketika penyampaian di email bukti penerimaan elektronik. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin bisa dilanjut, Dokter Pak Bakti. Ya, baik. Terima kasih Pak Randi atas materi dan paparannya. Gimana rekan-rekan sekalian? Tambah pusing atau tambah jelas? Kayaknya lebih, kalau bagi kita mungkin ya lebih gampang belajar anestesi kali ya daripada dengar materi pajak ini, sumpah pusing banget. Oke, yaudah, mungkin kita masuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Saya udah akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada, yang sudah masuk di kolom chat. Pertama ini ada pertanyaan dari Dokter Desi. Ini di Play Store ada aplikasi M-Pajak, ya mungkin dari Direktorat Jenderal Pajak. Apakah itu termasuk penipuan? Karena saya tanya ke orang pajak, tidak ada aplikasi M-Pajak yang dikeluarkan oleh DPJP Cortex, hanya melalui web Cortex. Bagaimana itu Pak tanggapannya? Terima kasih. Oke. Baik, untuk sistem aplikasi M-Pajak itu memang diperuntukkan dahulu ya, udah lama banget itu M-Pajak. Karena memang yang belum pernah aktifasi mungkin bisa melalui M-Pajak. Dulu masih ada sistem DJP online, yaitu yang jadi DJP online, baru nanti di sisinya ada M-Pajak. Jadi kalau ditanya M-Pajak memang dulu masih ada M-Pajak. Mungkin saat ini sudah tidak digunakan karena masuk ke sistem Cortex. Mungkin KPP diarahkan ke sistem Cortex. Tapi memang dahulu memang ada M-Pajak sama DJP Online. Nah, DJP Online sekarang udah mungkin di login domainnya dia sudah diarahkan email verifikasi. Jadi sekarang terintegrasi dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan KPP menyimpang mungkin ke sistem Cortex, dialihkan ke sistem Cortex semua. Mungkin itu aja demikian. Oke. Berarti memang semua itu pelaporan melalui Cortex ya Pak Abi ya, jadi sudah tidak menggunakan Ya, aplikasi lagi ya. benar. Oke, terima kasih Pak Randi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sore Pak Randi, ini ada pertanyaan. Kalau suami istri belum dalam satu kakak, loh, bisa. Apakah bisa digabung pelaporannya atau seperti apa Pak Randi? Iya, jadi kalau dalam satu kakak ini bisa digabungkan pelaporan pajak, contoh suami istri. Oh, ternyata suami istri ada yang dulunya pelaporan masing-masing DJP online. Apakah bisa digabung? Bisa. Tadi sudah diarahkan penggabungan DUK atau data unit keluarga. Nanti di situ digabungkan keluarga-keluarganya berdasarkan kartu keluarga. Dan itu kartu keluarga yang terbaru ya Bapak Ibu. Jangan sampai pakai data keluarga yang lama. Tapi masih bisa sebenarnya terintegrasi. Nanti saat Ibu menyampaikan perubahan data unit keluarga, nanti dimintakan informasi umum untuk update. Nanti ada keterangan di situ, Bu. Update di Capil atau update perubahan data secara otomatis. Nanti ya tinggal klik, nanti otomatis mungkin
ada di data unit keluarga yang harus ditambah atau yang kurang, silakan Ibu tinggal klik. Oke, gitu aja mungkin demikian. Oke, berarti ini harus di-update dulu ya kartu keluarganya ya, atau untuk sebentar waktu tetap masih dipisah dulu atau gimana Pak? Nah, sebenarnya data keluarga itu kalau misalkan di sistem Kortek, misalkan ada penambahan, oh ternyata di sistem Kortek cuma hanya dua, oh ada penambahan nih, misalkan kemarin baru lahir anaknya, atau kemarin anaknya kemarin ada dua, atau tiba-tiba jadi satu di sistem Kortek, nah, silakan Bapak Ibu tinggal tambahkan. Maka di sistem Kortek itu ada kolom muncul tambah atau bisa dihapus. Jadi sesuai dengan data keluarganya atau kartu keluarga. Hmm. Nah, Oke, secara terima secara kasih. sistem memang itu bisa Pak. Dia muncul otomatis. Di sistem Kortek itu berdasarkan dari data di situ capil. Nanti Oke. masukkan nomor kartu keluarga nanti akan muncul. Di situ nanti ya tadi saya sudah sampaikan pengurang atau penambah silakan Ibu tentukan di situ. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sore Pak Randi, ini gimana caranya kalau kita mau ganti email yang sebelumnya, memang kita sudah pernah punya di DJP online dan untuk kita ganti ke Cortex ini, dan gimana tuh Pak Randi kalau kita mau ganti email? Hmm. Kalau Apakah ganti bisa email, atau misalkan Ibu DJP online saya lupa nih, contoh ya, DJP online saya sudah pernah terdaftar gitu DJP online. Tapi saya passwordnya lupa nih Pak. Aduh, saya nggak ingat. Padahal tadi pas saat riset password ada email atau notifikasi tanda-tanda nih email, bintang-bintang. Benar nggak nih? Aduh, saya lupa emailnya Pak ini. Nah, itu silakan Bapak Ibu aktifasi akun Cortex. Nah, itu ada di paling bawah. Aktifasi akun Cortex. Nanti di situ tinggal klik apa sudah terdaftar pajak, klik checklist, lalu scroll ke bawah, nanti tinggal dimasukkan email dan nomor handphone yang aktif. Nah, gitu Bapak Ibu. Demikian. juga ada pertanyaan selanjutnya, Pak Randi, untuk jenis pajak saat pengajuan NPPN ini diisi PPh pasal 21 ayat atau pasal 25 Pak? Kalau untuk norma NPPM itu keseluruhan ya Bu, jadi semua penghasilan. Jadi apapun itu dari baik dari penghasilan luar negeri, penghasilan dalam negeri, atau pekerjaan bebas seperti final dan itu silakan dimasukkan saja norma surat pemberitahuan norma NPPN-nya peredaran bruto. Jadi nanti Oke. kalau ditanya memang harus semua penghasilan dimasukin karena nanti sebagai dasar perhitungan norma NPPN. Demikian. Nah, masih berkaitan tentang NPPN ini ya Pak Randy ya. Ini apakah memang setiap tahun, ini ada pertanyaan juga nih, apakah memang NPPN ini tiap tahun itu harus dibuat atau mah hanya sekali aja nih pembuatan dan untuk tahun-tahun berikutnya sudah otomatis berlaku gitu Pak Randy? Jadi ini wajib ya untuk norma NPPM selalu setiap tahun harus dilaporkan ya surat pemberitahuan norma NPPM ini harus diwajib dilaporkan tiap tahun. Karena apa? Karena wajib pajak nih kita sebagai orang KPP, saya sebagai orang pajak, saya nggak tahu nih Ibu penghasilan dalam satu tahun ini apakah memang menggunakan norma NPPN atau pekerjaan bebas, atau pekerjaan usaha nih, atau pekerja usaha, atau tiba-tiba Ibu bukan pekerjaan bebas lagi di tahun ini, tahun depan udah menggunakan sebagai pegawai tetap. Nah, pegawai tetap penghasilan negeri dalam penghasilan dalam negeri lainnya. Nanti di situ kan ada A1, jadi nggak ada namanya pekerjaan bebas. Nanti kan bisa ada bukti potong pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu apa? Seperti dokter, notaris, konsultan, arsitek. Nah, itu sebagai pekerjaan bebas. Mungkin itu aja sih, demikian. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya pada Pak Randi. Bila suami istri dokter dengan pekerjaan bebas, mana yang lebih ekonomis? Laporan SPT digabung atau dipisah? Mungkin ini banyak yang nanya nih. Jadi kalau misalnya punya pelaporan tuh istri atau suami itu lebih baik digabung atau dipisah itu bagaimana apa keuntungan dan Hmm. kerugiannya atau mungkin Pak Randi bisa jelaskan secara singkat. Ya, baik. Terima kasih Pak Bakti. Jadi ini sering banget nih pertanyaan nih Pak, lebih baik digabung atau lebih baik terpisah. Jadi saya harap kalau dari sisi saya lebih baik digabung ya, karena mungkin mempermudah sistem administrasinya.
Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu melaporkan masing-masing SPT tahunan pribadi. Jadi buka login Vortex lah, lapor masing-masing. Jadi mungkin membuang waktu. Jadi tapi kalau misalnya satu pelaporan pajak terintegrasi secara otomatis, pajak suami dan istri akan digabungkan. Nanti digabungkan itu kan berdasarkan ada tarif progresif ya, misalkan gabungan nih NPWP, misalkan KI 1 ya kan. Yang KI 1 kan itu kan penghasilannya 117 juta ya, 117 juta. Nah, itu kan nanti dikurangi nih dari penghasilan netonya. Jadi penghasilan suami misalkan 500 juta, penghasilan istri 500 juta digabungkan jadi 1M. Nanti baru diperhitungkan norma NPWP. Jadi justru lebih mempermudah itu digabungkan nih daripada dipisah. Nah, digabungkan ini dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Yang pertama, status istri itu harus dinonaktifkan dulu atau nonaktifkan di sistem Cortex ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak kalau istri saya masih bekerja nih? Kan harus aktif NPWP-nya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang non aktif itu hanya NPWP, hanya untuk menyampaikan artinya non aktif itu tidak dilaporkan SPT tahunan. Tapi NIK itu tidak sekali diganggu gugat. Jadi artinya tetap NIK itu terikat satu identitas, jadi masih bisa menggunakan NIK. Jadi pemberi kerja membuat bukti potong A1 atau PPA 21 menggunakan NIK. Jadi NIK itu sudah sama dengan NPWP, cuman hanya di istri menjadi nonaktif. Itu masih bisa. Jadi nggak perlu khawatir, nanti akan bukti potong muncul di korteksnya si suami. Nah, seperti itu, demikian. Juga ada pertanyaan menarik nih berkaitan juga. Mau tanya, kalau harta atau aset atas nama istri atau anak, sedangkan suami yang lapor pajak atau Korteks, apakah di harta atau aset tadi tetap dilaporkan di Korteks? Kalau dilaporkan, apakah tetap atas nama istri atau anak atau menjadi nama suami? Terima kasih. Jadi kalau daftar harta itu sebenarnya masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau daftar harta itu misalkan istri punya harta misalkan emas atau misalkan suami hanya mobil atau rumah. Nah, jadi silakan dilaporkan masing-masing. Kalau misalkan itu memilih terpisah atau secara pelaporan masing-masing, silakan pelaporan daftar harta itu melakukan pelaporan pajak berdasarkan atas nama asetnya. Misalkan NPWP-nya, misalkan STNK-nya atas nama suami, ya silakan suami yang mengisi atas daftar aset tersebut. Begitupun istri, misalkan atas nama istri ya silakan masing-masing. Tapi kalau misalkan digabung ya silakan digabung untuk penghasilan katanya. Nanti di situ nanti semua karena sudah tergabung terintegrasi jadi daftar harta harus digabungkan gitu Bu. Atau Pak, sorry. Jadi memang tetap dilaporkan ya, tapi terserah mau dimasukkan ke atas nama suami atau istri gitu ya, kan ya. Ya, jadi itu tergantung eh, kalau misalkan digabung ya silakan pelaporannya digabung karena itu memang dari awal NPWP istri sudah digabung dengan suami. Tapi kalau misalkan masing-masing lapor, jadi daftar daftar hartanya silakan dipisah gitu. Oke. Demikian. Em, Ada pertanyaan selanjutnya, Pak Randi. Seperti contohnya tadi yang ditayangkan, jika terjadi kurang bayar, apakah kemudian langsung dibayar sejumlah tersebut, atau bisa mengajukan cicilan PPh 25? Kemudian jika status PNS di rumah sakit pemerintah dan pegawai tetap di rumah sakit swasta, dapat dipilih pekerjaan bebas saja atau pekerjaan dan pekerjaan bebas. Monggo Pak Randi. Oke, tadi terkait masalah kurang bayar ya. Kurang bayar ini artinya Ya, misalnya saya ada 50 juta nih, kurang bayar besar sekali ini. Udah seharga motor ini NMAX ini ya, 50 juta untuk kurang bayar. Kita ketahui kan bahwa penghasilan dokter ya lumayan juga nih. Jadi misal kurang bayar 50 juta, apakah bisa diangsur? Oh bisa Pak, bisa diangsur. Tapi angsuran itu kita berjalan ya, angsuran ini berjalan, nanti nanti angsuran pasal 25 ya. Nanti angsuran pasal 25 ini berjalan, tapi ke depannya pasal 25 kita angsur dari Januari sampai Desember berapa, nanti di akhir tahun 2026 tahuan nih, oh ternyata
ada eh, sisanya sekian lagi kurang bayarnya. Jadi mempermudah bagi wajib pajak. Nah, untuk tadi satu lagi eh, tadi apa Pak? Sorry. Oh ya, Eh, kalau eh, kemudian jika status PNS di rumah sakit Oh iya. pemerintah dan dia pegawai tetap di rumah sakit swasta, itu dipilih pekerjaan bebas saja atau pekerjaan dan pekerjaan bebas? Jadi kalau misalkan Ibu sebagai pekerjaan bebas, berarti kan Ibu silakan pilih pekerjaan bebas. Tapi kalau misalkan sebagai PNS dan itu sebagai pegawai, ya silakan pekerjaan. Nanti kan ada pekerjaan dalam negeri, ada di situ nanti pilih. Jadi tinggal pilih pekerjaan bebas untuk dokter nih, ada dokter sebagai norma, lalu nanti ada pekerjaan klik pekerjaan juga, nanti di situ nanti akan muncul penghasilan dalam negeri lainnya. Nanti akan muncul di situ sebagai bukti potong dari pegawai atau PNS kan A2 ya. Jadi nanti akan muncul seperti A2 di lampiran, lampiran satu, lampiran D, satu D, itu Bu. Sekian. Oke. Ini ada selanjutnya nih. KLU saya sebagai isinya sebagai pegawai swasta bukan dokter. Apakah berpengaruh Pak ke norma dan bagaimana cara mengubah KLU tersebut? Pada dasarnya memang rata-rata KL itu eh, banyak yang sering terjadi nggak sesuai nih. Dan itu masih bisa dirubah di informasi umum tadi ya. Di Hmm. portal saya, lalu informasi umum, nanti klik edit, di situ ada nanti ada KLU ya. Ibu silakan pilih KLU-nya sesuai dengan bidang pekerjaan profesi masing-masing. Contoh dokter, ya dokter ada tuh KLU tadi yang KBLI saya kasih. Silakan masuk KBLI-nya, KLU-nya berapa, atau nanti sebagai praktek dokter atau spesialis dokter nanti akan muncul di sistem Vortex, tinggal pilih, klik pilih, nanti baru klik simpan. Nah, di situ nanti jadi nggak perlu khawatir, ibu silakan menambahkan KLU-nya. Jika memang ada penambahan khusus untuk pekerjaan bebas, nanti ada pekerjaan lain di situ ada KLU masing-masing. Jadi tinggal pilih Bapak Ibu, silakan. Demikian Pak Bakti. Ya, ini saya akan pilihkan dua pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan cukup menarik nih. Sore Pak Randi, nah, Hmm. bila tanggungannya itu orang tua dan keponakan bagaimana, tetapi tidak dalam satu kakak. Mungkin ya kami sebagai sandwich generation ngerasain itu seperti itu ya. Dan untuk pemakaian kartu kredit itu apa masuk hutang bila ada cicilan, Pak? Terima kasih. Ya, untuk kartu keluarga yang tidak terdaftar nih, misalkan saya nanggung nih ponakan atau nanggung siapa. Ya, Jadi mohon untuk dijelaskan di situ nanti. Saya mohon untuk ada bukti. Biasanya ada surat nih di tanda tangani yang sepengetahuan saya. Artinya KPP ini orang pajak ini bukti kelengkapan dokumen. Dasar hukumnya mana nih? Contoh, misalkan saya menanggung anak ini, walaupun tidak, misalkan saya kawin sudah cerai, tapi eh, kartu keluarganya baru. Lalu saya menanggung anak ini, tapi tidak terdaftar di kartu keluarga, dan itu ada bukti namanya bukti penanggung di pengadilan ya, pengadilan negeri. Jadi bahwasanya ingin tanggung suami, ya itu sebagai bukti dasar hukumnya. Begitupun kalau tanggung ponakan ya, biasanya yang sepengetahuan saya dia harus ada tanda tangan dari RT setempat dan kecamatan sepengetahuan saya. Jadi itu sebagai bukti bukti legalitas. Jadi suatu saat nanti ketika ditanya KPP sudah ada, artinya dasar hukumnya sudah membuktikan ini dokumennya lengkap. Jadi saya menanggung ponakan dan menanggung saudara-saudara saya. Itu. Lalu yang terakhir tadi utang. Kalau utang ya silakan akan nanti di posisi harta di lampiran 2 ada slot bawah ada hutang nanti misalkan utang KPR, ada utang leasing atau utang eh, misalkan koperasi lah itu silakan Bapak Ibu masukin di nilai perolehan utangnya yang saat ini berapa gitu. Demikian Pak Bakti. oke. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya juga bukan berupa suatu pertanyaan ya, cuman itu untuk khusus untuk Pak Randi nih. Ada yang nanya, Pak, nomor telepon Pak Randi apakah bisa di-share nih? Atau mungkin Oh, akan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa dihubungin silakan Pak. Mau kalau mau menghubungi Bapak atau tim di mana? ya. Nomor telepon saya nanti saya mungkin klik di mana ya nih atau mungkin saya sebutin aja ya. Eh, ini 0821 2000 1264 atau bisa screen screen sini ya Pak. Saya ada share screen tadi ya. Bisa nggak Kalau nggak Bapak? salah tadi
Di Ada ya? slide terakhir ada deh Pak Randi ya. Iya, tadi saya share, bisa share lagi ulang nggak Iya, ya? bisa tolong Enggak. Mas Arga ditampilkan di slide terakhirnya. Kalau nggak salah ada nomor Ah, ini nih. kontaknya. Ah, ini. Sudah ya. Ya, Nah, sini Bapak Ibu silakan melakukan, jika Bapak Ibu bingung nih, masih ada nyangkut nih pertanyaan saya yang belum terjawab, atau memang saya melakukan pribadi secara mandiri, bagaimana nih arahannya, nanti saya sampaikan di situ. Jadi artinya setelah saya penyampaian paparan simulasi kortek ini, jadi eh, dari profesi dokter ini bisa mengetahui nih dasar apa, untuk mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, karena ini mungkin simpel ya. Untuk materi ini nanti akan saya share juga kepada tim udah Jaya, nanti bisa bisa dibagiin, itu aja sih. Jadi nanti tinggal mengikuti cara tata caranya. Jadi jika ingin menanyakan sesuatu tentang perpajakan, masalah pendampingan, pengadilan pajak, wah itu saya nomor satu, hubungi saya ya. Jadi masalah apa konsultasi, masa penyusunan pelaporan SPT tahunan pribadi, jadi tinggal bisa hubungi kami. Demikian Pak Bakti. baik, terima kasih Pak Randi. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan seksi diskusi sampai di sini aja ya. Soalnya mungkin daripada nanti kita kalah war takjil kan, jadi mending selesai aja di sini ya. Iya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Randi Kalbi Rahman atas Iya, pemaparan yang terima luar kasih banyak. biasa. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat yang sudah aktif berpartisipasi dalam pertanyaan sesi tanya jawab. Sebelum kita akhiri, izinkan saya ingin mengingatkan nih bahwa nanti di bulan Juli kita dari Perdatin Jaya akan ada penyelenggaraan Jakarta Perioperatif eh, Meeting pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2026 di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Ada berbagai macam acara, wah tentu saja simposium, workshop, CPD, dan Everybody Can Do CPR. Dan juga beserta ada penyelenggaraan First ASEAN Society of Intravenous Anesthesia Meeting. Kami berharap rekan-rekan semua bisa ikut berpartisipasi dan meramaikan kegiatan tersebut. Ya, semoga materi hari ini bisa langsung diterapkan ya dalam praktek sehari-hari. Mungkin ya meskipun pusing, ya kita coba kalau yang mau mencoba sendiri. Atau mungkin nggak mau ribet atau mau masih banyak mau pertanyaan, silakan hubungin Pak Randi atau tim. Ya, mudah-mudahan eh, bisa lebih dipermudah kali ya, sehingga kita bisa lebih fokus nih pada pelayanan pasien tanpa terbebani urusan administratif. Oke, karena keterbatasan waktu, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf dan dengan ini kita tutup webinar sore kali ini. Kita tutup lagi dengan pantun, bulan Ramadan menata niat, puasa dijaga hingga waktu berbuka, anestesi aman, pelayanan pun tepat, korteks tertib, pajak pun terasa lebih lega. Saya Dr. Bakti Setiadi, spesialis anestesi, Mantap. selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan mohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Randi. Terima kasih semua.